salah satu murid orang itu, kan? Tidak, bukan aku. Selamat pagi adik-adik semua. Sehat ya. Hari ini bertemu dengan Kak Todo, Kak Josephine, dan nanti yang akan cerita adalah Kak Sarah. Kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik untuk memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dengan semangat. Kita mau nyanyi Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Wah, adik-adik seneng ya kita bergirang selalu. Nah, kita mau berdoa ya adik-adik ya sebelum memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama secara online untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan, pimpin kami untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik pasti ingat ya apa yang selalu diingatkan mama sama papa. Sekarang Kak Todo, adik-adik, kita mau main pantomim tebak-tebakan ya. Nah, nanti Kak Josephine memperagakan sesuatu, Kak Todo dan adik-adik Akan menebak. tebak. Nah, tapi nanti gantian ya Kak. Ya. Oke, sekarang Kak Josephine duluan ya. Gini, adik-adik, lihat nih ya. Itu Apa ya? gampang. Nanti pakai topi, pakai helm ya. Pakai helm kalau kita mengendarai sepeda, atau kalau naik motor kita dibonceng harus tetap pakai helm gitu ya. Iya, gampang ya. Lagi ya, yang kedua dari Kak Josephine. Itu dia. Itu kan harus selalu sikat gigi supaya tidak terbentuk karang gigi, supaya bersih. Iya, bersih giginya. Tidak bolong ya. Betul, menjaga kebersihan gigi adik-adik. Gantian dong Kak. Kak ya. Iya, Kakak ini. jangan susah-susah ya Kak. Kayaknya cuci tangan ya adik-adik ya, atau pokoknya membersihkan tangan lah, ada gini-gininya. Iya, bersihkan tangan pakai disinfektan. Oke. Kan disemprot. Iya Kak. Ayo Kak, lagi Kak, satu lagi Kedua Kak. ya. Udah. Ih, adik-adik, Kak Todo mencontek. Iya Kak ya? Iya. Wah, adik-adik, itu nggak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik, itu tadi contoh-contoh ketaatan kita dalam melakukan sesuatu. Adik-adik, nah, Alkitab juga memperingatkan kita ada banyak hal seperti untuk kita mentaati peraturan, atau kita tidak berlaku curang seperti tadi ya Kak Todo yang mencontek ya. Nah, ada hal-hal yang harus kita atur ketaatan kita untuk tidak misalnya berbohong Kak, atau berkata-kata tidak sopan. Nah gitu Kak. Iya, sekarang kita
kita. Jadi adik-adik harus taat dan patuh pada Tuhan, pada orang tua, seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Judulnya Trust and Obey. Nah, adik-adik kita belajar ya kalau yang belum tahu lagu ini ya. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Adik-adik, Yesus memperingatkan Petrus bahwa ia dan para murid lainnya sedang dalam bahaya. Kita akan menemukan dalam cerita hari ini apa yang terjadi ketika Petrus tidak mendengarkan peringatan-peringatan tersebut. Ya, adik-adik, cerita hari ini nanti akan dibawakan oleh Kak Sarah. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita siapkan pikiran dan hati kita. Kita mau bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hai, hai adik-adik, selamat hari Minggu. Masih pada setia kan untuk beribadah sekolah minggu ini? Kakak yakin adik-adik jempolnya, ya. Nah, anak yang setia dan konsisten beribadah. Baik adik-adik, sebelum kakak memulai cerita, baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari Minggu yang baru, di mana kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berfirman kepada kami, dan kami siap, ajarlah kami untuk dapat dengar-dengaran dan dapat memahami dengan baik apa yang akan diceritakan oleh Kak Sarah. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami dengar, kami bisa bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema cerita kita hari ini
adalah hanya Yesus yang dapat menghapuskan dosaku. Ingat adik-adik, hanya Yesus, bukan yang lain. Oke? Nah, bacaan Alkitabnya ada 3, yaitu dari Lukas 22 ayat 31 sampai 62, Yohanes 21, dan Galatia 2 ayat 11 sampai 34. Ceritanya adalah tentang tokoh Petrus. Nah, dibagi atas 3 bagian ya adik-adik, di mana satu tentang penyangkalan Petrus, yang kedua tentang tugas-tugas yang akan diberikan Yesus kepada Petrus, yang ketiga adalah Petrus yang bersalah lagi ketika dia menjadi pemberita Injil, ya, dia juga melakukan kesalahan dan dia juga mau menerima kritikan. Oke adik-adik, kakak bahas dulu di yang satu ya, yang di bagian 1 ya, kita ambil dari Lukas 22 ayat 31 sampai 62, itu menceritakan tentang penyangkalan Petrus. Nah, sebelum Yesus disalib, nah sebenarnya Yesus telah menceritakan kepada murid-muridnya bahwa iblis telah meminta izin kepada Yesus untuk mencobai murid-muridnya. Mereka akan berada dalam pencobaan yang berat. Nah, dengan percaya diri ya, dengan percaya diri dan sedikit berbual, Petrus dengan setia menyatakan, "Tuhan, aku bersedia loh masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Nah, dia itu sebenarnya menunjukkan, aku itu paling setia loh. Aku mau di penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus jawab, "Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Nah, benar aja adik-adik. Ketika prajurit menangkap Yesus, semua para muridnya kabur, meninggalkan Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes datang lagi, dan dia menatapi dari kejauhan. Nah, pada saat Yesus dibawa ke rumah imam besar itu, di halaman imam besar itu kan ada pelayan-pelayannya. Nah, Petrus duduk menghangatkan badan juga di situ. Nah, Petrus itu pada waktu itu ditanya-tanyain tuh sama para pelayannya, Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Nah, segera setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, ayam pun berkokok. Nah, Petrus jadi ingat perkataan Yesus dan Petrus menangis. Aduh iya, kemarin Yesus udah bilang, ternyata terjadi juga gitu ya. Dia menyesal ya. Tentu dalam tangisnya, dia merasa sangat berdosa dan sangat mendukakan hati Allah. Tentu adik-adik juga pernah mengalami hal demikian ya. Kalau adik-adik sedang bersalah dan merasa menyesal sekali, kira-kira apa yang adik-adik perlukan? Ya, pengampunan. Petrus itu sangat membutuhkan pengampunan. Bayangkan bagaimana dia kalau tidak ada pengampunan ya, dia tentu sangat bersedih sekali ya, dan dia merasa bersalah terus-menerus. Nah, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus pergi ke Galilea, ke Danau Galilea, dan di sana dia bertemu dengan Petrus, dan mereka ngobrol ya, Petrus sama Yesus. Adik-adik, kalau misalnya yang kita hianati sudah ngobrol ke kita, tentu yang kita hianati itu sudah mengampuni kita ya. Tidak mengingat kesalahan kita yang kemarin lagi, komunikasinya sudah baik lagi. Nah, Petrus sudah mendapat pengampunan dari Yesus. Yesus tetap mengasihi Petrus, meskipun Petrus telah mengkhianatinya tadi. Sampai-sampai Yesus itu nanyanya begini nih, "Nah, Petrus, kamu mencintai aku kah?" Atau bahasanya ya, bahasa lain kata cinta itu, cinta Allah kepada manusia. Gini nih, Yesus berkata begini, "Petrus, apakah kau agape kepadaku?" Agape itu cinta Allah pada manusia. Nah, tapi jawab Petrus bagaimana? "Ya Tuhan, aku cinta padamu." Tapi pakai katanya, "Ya Tuhan, aku philei padamu." Nah, philei itu cinta seorang sahabat. Jadi Petrus menganggap, ya aku sahabat gitu ya. Nah, kemudian Yesus tanya lagi yang kedua kali, "Petrus, apakah kau mencintai aku?" Nah, jawab Petrus, "Ya Tuhan, aku philei padamu." Dia jawabnya philei lagi. Yesus
Nanyanya agape lagi. Nah, yang ketiga lagi ditanya lagi, Petrus, apakah kau pilih padaku? Nah, Petrus jawab, ya Tuhan, aku pilih padamu. Nah, di sini Yesus sudah mengatakan pilih. Pilih artinya ya udah, kamu sahabat saya, sahabat istimewa saya. Jadi sama-sama sahabat. Nah, sedangkan Yesus itu menanyakan sampai 3 kali, dia ingin konsistensinya si Petrus. Kamu konsisten nggak sih Petrus? Ya kira-kira begitu ya. Nah, adik-adik, ternyata mereka sudah menjadi sahabat ya, naik derajatnya Petrus itu jadi sahabat Yesus. Nah, karena sudah berubah kata cinta dari agape ke philei, artinya Yesus menjadikan Petrus sahabatnya. Nah, kalau sudah jadi sahabat, Yesus memberikan hak istimewa kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Jadi Yesus berkata, gembalakanlah, atau artinya rawatlah domba-dombaku. Artinya Petrus diberi hak itu untuk membimbing jemaat-jemaat yang baru yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Petrus menjadi rasul yang hebat ketika Yesus sudah mengampuninya, bahkan memberikan hak istimewa itu. Itu peristiwa keduanya ya. Nah, peristiwa ketiga adalah Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Apakah Petrus melayani Yesus dengan sempurna? Tidak ya. Apakah dia belajar dari kesalahannya dan tidak pernah lagi jatuh dalam pencobaan iblis? Ya, terkadang Petrus melakukan dosa. Jadi, dalam pelayanannya, Petrus masih beda-bedain orang, yaitu dia bedain orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Memang dalam perjanjian lama, orang Yahudi harus nggak boleh bersama-sama dengan non-Yahudi, maksudnya nggak boleh temanan. Yang dimaksud di situ karena orang-orang non-Yahudi tidak menyembah Allah. Jadi jangan dong berteman dengan orang-orang yang nggak menyembah Allah. Nah, jadi Petrus masih memahami tradisi itu, masih megang tradisi itu. Padahal tadinya dia makan sama-sama dengan orang non-Yahudi. Nah, pada suatu waktu di Antioquia, Petrus itu merasa khawatir kalau dikritik oleh orang Yahudi karena dia makan bersama-sama dengan non-Yahudi. Dia tinggalin tuh yang orang non-Yahudi. Dan dia makan bersama orang Yahudi. Nah, si Rasul Paulus melihat seperti itu, dia mengkritik si Petrus. Dia katakan, Petrus, kamu kayak orang munafik aja. Masa kamu beda-bedain orang? Nah, kamu nggak boleh begitu. Ini kan sama-sama orang percaya pada Allah, gitu loh. Jadi nggak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi. Nah, adik-adik, mungkin Petrus kalau dia nyombongin diri, dia tidak dalam pertobatan, dia mungkin bisa berkata, Paulus, lu siapa sih? Saya dong yang rasul yang benar-benar ketemu Yesus. Kamu kan nggak bersama-sama Yesus waktu itu. Aku dong lebih senior. Kamu jangan nasihatin aku lebih tahu bisa begitu. Tetapi Petrus tidak demikian. Dia mendengarkan dengan baik kritikan Paulus dan dia merasa menyesal dan dia butuh pengampunan lagi. Dan pengampunan itu pun terus didapatkan dari Yesus. Oleh karena itu adik-adik, hanya Yesuslah yang bisa menghapuskan dosa kita. Ya, hanya Yesus. Sehingga kita bisa melangkah lagi dengan penuh semangat. Jika kita dalam keadaan bersalah, kita tetap mengingat bahwa pengampunan telah diberikan Yesus selama-lamanya ya adik-adik. Nah, itulah adik-adik bagaimana tokoh Petrus ini menjalani kehidupannya dimulai dari penyangkalan dan berikan hak istimewa untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan di dalam penggembalaan domba-dombanya juga ternyata Petrus juga mengalami kesalahan-kesalahan juga, tetapi dia juga mohon ampun dan dia terus-menerus memperbaiki diri. Oleh karena itu Petrus menjadi rasul yang hebat, menjadi paus pertama ya bagi umat Katolik. Nah, demikian adik-adik, bahwa kakak simpulkan lagi bahwa kita sering sekali melakukan kesalahan dan bila kita menyesal dan bertobat, maka kita pun senantiasa merasakan pengampunan tersebut.
Demikian adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami selalu apabila kami melakukan banyak-banyak kesalahan Tuhan, Engkau tetap kami ingat sebagai pengampunan yang sejati bagi kami. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat melangkah lebih baik ketika kami mengingat pengampunan-Mu bagi kami itu. Dan tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 21. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya kan ya adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, aktivitas kita hari ini, kita main kuis lagi ya. Nah, kakak akan bertanya mengenai Petrus ya. Adik-adik lihat pertanyaannya di sini. Kita mulai ya adik-adik. Nomor 1. Apa pekerjaan Petrus sebelum mengikuti Tuhan Yesus? A. Guru. B. Nelayan. C. Petani. Dan D. Dokter. Apa jawabannya adik-adik? Ya, jawabannya nelayan. Oke? Sekarang pertanyaan nomor 2. Apa pekerjaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus? Sini ya adik-adik. A. Dokter. B. Guru. C. Penjala ikan. D. Penjala manusia. Apa jawabannya adik-adik? Ya, penjala manusia. Nah, pertanyaan nomor 3 ya. Apa arti nama Petrus atau Kefas? A. Anak-anak guru. B. Batu karang. C. Ia telah mendengar. Dan D. Memuji. Ayo adik-adik, jawabannya apa? Ya, batu karang. Sekarang pertanyaan keempat ya. Kapan Yesus memperingati Petrus? A. Pada saat perjamuan malam terakhir. B. Pada saat di halaman rumah imam besar. C. Pada saat di atas perahu. Dan D. Pada saat di Bukit Zaitun. Apa adik-adik? Ayo. Ya, jawabannya adalah pada saat perjamuan malam terakhir. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir ya adik-adik untuk aktivitas kita hari ini. Apa yang Yesus katakan pada Petrus? A. Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali setelah ayam berkokok. B. Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. C. Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali saat ayam berkokok. Dan D. Petrus tidak akan menyangkal Yesus. Jawabannya apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah B. Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, itu cerita tentang kuis hari ini ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama dan papa ya untuk mentransfer persembahannya ke rekening di bawah ini. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya kau berkati persembahan kami ini, berkati tangan-tangan yang menggunakannya, sehingga semua boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Kita ingat lagi ya firman Tuhan hari ini. Kita belajar meminta pada Yesus untuk mengampuni kita karena dosa-dosa kita. Dan mempercayai Yesus untuk kekuatan agar dapat melayani Dia setiap hari. Ya adik-adik, ingat ya. Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kita mau bersukacita setiap hari. Gitu ya Kak Todo? Oke adik-adik, mari bangkit berdiri adik-adik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini Tuhan, kami sudah di akhir ibadah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami selalu mendengar firman-Mu. Dan kami boleh memakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari